Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, jamaah sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang paling utama yang Masya Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman. Sampai detik hari ini kita masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang-orang yang beriman kepadanya. Maka senantiasa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya senantiasa Allah menjaga iman dan hidayahnya buat kita semua hingga kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan husnul khatimah insyaallah. Kemudian tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat sehat dan nikmat waktu. Sampai detik kita hari ini pun Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, datang ke masjid dalam rangka salat maghrib berjamaah dan juga dalam rangka majlis ilmu. Mudah-mudahan itu semua adalah bentuk anugerah barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian tentang penyucian jiwa, tazkiyatu an-nafs. Dan pada malam hari ini tema selanjutnya dari obat hati adalah tentang az-zuhdu fid dunya wa bayan haqaratiha, yaitu tentang sikap zuhud dalam perkara dunia dan keterangan dari syariat tentang hinanya perkara dunia. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Seringkali banyak di antara kita salah dalam memahami tentang sikap zuhud, sehingga banyak di antaranya orang kemudian bersikap minor terhadap zuhud. Karena dalam pandangannya bahwa zuhud itu adalah berkeras-keras dalam perkara dunia. Bisa makan enak tapi dia tidak mau misalnya. Dia tidak mau. Alasannya adalah zuhud. Akhirnya sengsara dengan sikapnya. Sengsara dengan sikapnya. Kenapa? Karena meninggalkan dunia yang sebenarnya ada di antara perkara dunia itu adalah bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia lari dari perkara dunia karena salah faham tentang sikap zuhud. Ada yang sampai kemudian tidak mau berpakaian yang rapi, tidak mau berpakaian yang baik, yang bagus dan sebagainya, padahal Allah kasih rezeki buat itu semua. Dalam pandangannya adalah itulah sikap zuhud yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian seadanya padahal dia mampu. Ke masjid pun seperti itu padahal dia mampu untuk memakai baju yang baik dan sebagainya. Memakan yang baik pun dia mampu misalnya. Nah, oleh karena itu maka banyak di antara manusia akhirnya lari dari sikap zuhud ini karena salah dalam memandangnya. Nah, maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam mungkin sampai 3 pertemuan kita akan membahas tentang zuhud ini. Saking banyaknya penjelasan para ulama terkait dengan tema yang sangat penting ini.
Nah, kemudian hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap zuhud terhadap dunia ini datang dalam rangka menyempurnakan obat hati kita. Sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan yang lalu, bahwa hati kita meskipun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dalam keadaan fitrah. Apa itu dalam keadaan fitrah? Keadaan fitrah itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 72. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia masih dalam bentuk janin di dalam perut ibunya, maka kemudian Allah bertanya, ingin menegaskan kepada janin tersebut, kepada manusia itu, bahwa Allah adalah pencipta manusia yang layak disembah, yang layak diibadahi dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, Rabb kalian. Apa itu Rabb? Rabb itu adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, pemberi rasa aman, penolak bala dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan Rabbun, yaitu salah satu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu layak disebut dengan Rabbun adalah karena memiliki sifat rububiyah. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur kehidupan kita dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, bertanya kepada janin itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, pencipta kalian, pemberi rezeki kalian, pemberi rasa aman dan sebagainya. Maka setiap janin itu menjawab, qalu bala syahidna. Maka mereka semuanya mengatakan, kami bersaksi atas hal itu, bahwa engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami dan sebagainya. Maka pada dasarnya setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap yang lahir dari seorang bayi yang lahir, maka dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah sebagai pencipta dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian hati itu bisa rusak, sebagaimana kata Rasulullah, lanjutan daripada hadis yang tadi, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang membuat bayi itu nanti menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau nanti akan menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau nanti dia akan menjadi Majusi, beragama Majusi. Maka siapa yang merusak fitrah hatinya? Orang tuanya. Itu adalah lingkungan yang paling pertama. Tidak hanya orang tua sebenarnya. Kenapa disebutkan orang tua? Karena orang tua itu adalah lingkungan paling dekat dan paling pertama yang ditemui oleh seorang bayi. Nanti ketika dewasa, ada lagi lingkungan yang lain selain orang tua yang boleh jadi akan membuat anak itu memutuskan fitrahnya atau merusak fitrahnya, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, maka yang harus kita ketahui, hati itu bisa rusak. Hidayah yang ada dalam hati kita bisa rusak, bisa lepas dari hati kita. Allah itu bisa mencabut hidayah, bisa mencabut iman yang ada dalam hati kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya bahwa seseorang mukmin ketika dia berzina, maka seakan-akan dia telah melepas baju imannya. Baju imannya. Jadi ketika dia berzina, melakukan dosa besar, dan ini tidak hanya zina ya, semua perbuatan dosa besar, mencuri, membunuh, minum minuman keras dan lain sebagainya, makan harta anak yatim, harta riba dan sebagainya, sihir, maka semua adalah dosa besar. Ketika ada seorang muslim melakukan itu, maka di saat dia melakukan itu, maka dia telah melepas baju imannya. Kalau sudah selesai, kemudian dia tobat, maka dia pakai lagi. Dia pakai lagi. Bagaimana kalau tidak tobat? Ya berarti dia belum memakai bajunya kembali. Gitu. Nah, oleh karena itulah maka iman itu bisa lepas. Hidayah yang ada dalam hati kita itu bisa lepas. Fitrah
yang telah difitrahkan oleh Allah, diciptakan buat kita, itu bisa rusak, gitu, bisa rusak. Nah, oleh karena itulah maka dahulu dalam pembahasan pertama ada banyak hal yang bisa merusak hati kita. Sehingga ketika hati kita rusak, maka iman itu lepas, hidayah itu lepas dan sebagainya. Boleh jadi lepasnya beberapa saat, 1 jam lepas dari hidayah Allah, boleh jadi bisa begitu. Boleh jadi iman itu kemudian lepas atau berkurang, tidak sampai lepas tapi bisa berkurang gitu. Nah, maka kekotoran hati itu harus diobati. Maka salah satu obatnya itu adalah, kemarin kita sudah banyak membahasnya, diantaranya adalah zikir, kemudian tilawatul Quran, kemudian berdoa dan sebagainya. Maka tibalah pada malam hari ini kita membahas tentang salah satu obat hati kita agar tidak mudah kotor, dan ketika kotor dia akan mudah untuk membersihkannya, adalah tentang az-zuhdu fid dunya, sikap zuhud dalam perkara dunia. Gampangnya begini, bahwa kita senantiasa diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diberikan pilihan, kita bisa memilih A dan kita juga bisa memilih yang B. Dan ternyata kemudian di antara dua hal ini ada yang jauh lebih baik. Boleh jadi A lebih baik daripada B, atau sebaliknya, boleh jadi perkara B ini jauh lebih baik daripada perkara A. Maka zuhud itu adalah ketika dia mampu untuk memilih yang lebih baik daripada dua pilihan itu. Ketika yang lebih baik adalah A, sedangkan dia juga suka dengan yang B, maka dia tinggalkan yang B itu untuk mendapatkan apa yang jauh lebih baik daripada B, yaitu A itu. Nah, maka ada satu ayat Al-Quran yang insyaallah kita sudah hafal, ketika Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, dan sungguh perkara akhirat. Perkara akhirat itu berarti semua yang terkait dengan akhirat, yang paling besar adalah surga. Balasan Allah yang sudah selesai, ya, sudah terakhir, itu adalah ketika orang masuk surga. Maka Allah menyebutkan walal akhiratu, termasuk diantaranya adalah kenikmatan akhirat, yaitu kenikmatan surga. Khairul laka minal ula, jauh lebih baik bagimu daripada yang pertama. Di dunia kita mendapatkan kenikmatan, iya, kita bisa makan nikmat, iya, kita bisa tinggal di rumah yang baik, ya, kita bisa menemukan lingkungan yang baik, keluarga yang baik, pakai baju yang baik, kendaraan yang baik dan sebagainya. Kita semua bisa menikmati itu semua. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ada yang jauh lebih baik daripada itu semua. Maka kita dihadapkan pada pilihan memilih dunia, walaupun itu boleh, tetapi ada yang jauh lebih baik daripada itu, yaitu perkara surga yang ada di akhirat sana. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam awal juz 4 di surah Ali Imran misalnya, di awal juz 4 itu Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra, kalian tidak akan, kalau bahasa Betawi enggak bakalan gitu ya, enggak bakalan. Ya begitu ya bahasa Betawi ya. Kalian enggak bakalan apa? Mendapatkan al-birra, kebaikan. Yang di sini kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-birra itu adalah al-jannah. Jadi kalian enggak bakal bisa dapat surga. Enggak bakal. Kita semua tidak bakal mendapatkan surga, kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mampu senantiasa mensedekahkan atau menafkahkan dari apa yang kalian cintai. Dari apa yang kalian cintai. Maka dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan akan adanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang melawan Romawi, di mana pada saat itu sedang musim paceklik, musim kemarau. Maka banyak orang tidak punya harta.
Gitu. Banyak orang kehabisan dan kekurangan hartanya. Maka Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya untuk menyukseskan perang Tabuk melawan Romawi itu. Maka datanglah Abu Bakar membawa semua hartanya, diberikan kepada Rasulullah SAW untuk perang Tabuk itu, membiayai perang Tabuk. Maka sampai Rasulullah SAW bertanya, lalu apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Itu. Lalu apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka, bagi keluargaku, Allah dan Rasulnya. Apakah Abu Bakar tidak mencintai hartanya? Tidak mungkin. Justru beliau sangat mencintai hartanya, sehingga kemudian harta itu saking dicintainya dikasihkan kepada yang dikasih pada saat yang tepat. Itu adalah bukti nyata ketika kita mencintai akhirat melebihi mencintai dunia kita, bahwa benar kita mencintai harta kita. Tetapi ketika kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, maka harta itu akan menjadi sedikit di mata kita, akan menjadi remeh. Kenapa? Karena dari ini kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita akan mengerti bahwa zuhud itu bukan kemudian pergi sama sekali dari perkara dunia, meninggalkan sama sekali dari perkara dunia, sehingga kemudian dia hidup melarat sampai belangsak misalnya. Gara-gara apa? Saya zuhud kepada Allah, saya zuhud terhadap dunia. Nah, itu salah paham. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya, dan diantaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, justru sangat antusias ketika mengumpulkan harta benda. Kenapa? Karena dari situlah kemudian beliau bisa meraih apa yang jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan. Gitu. Kita meraih surga bagaimana kalau tidak ada harta? Gitu. Meskipun sebenarnya hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, boleh jadi memang ada orang ditakdirkan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bekerja, sudah mencari nafkah dan sebagainya, tapi tetap Allah kasih dia takdir miskin. Tetapi apakah Allah kemudian hendak menzaliminya? Enggak. Karena boleh jadi dengan jalan itulah dia masuk surga. Dengan jalan miskin. Boleh jadi dia ketika kaya dia tidak kuat, gitu kan? Sebagaimana dulu pernah saya bahas tentang salah satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meskipun hadis ini dia dhaifkan atau dilemahkan oleh para ulama hadis, tetapi maknanya benar. Makna dari hadis ini benar. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mal sab'an, kalian itu bersegeralah melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan sebelum datangnya 7 fitnah, 7 ujian. Sebelum datang 7 ujian ini, maka kalian harus benar-benar sering kali melakukan amal soleh. Maka apa itu yang pertama? Yang pertama adalah hal tantaziruna illa faqran munsian. Kalian itu sebenarnya tidak menunggu, tidak menanti kecuali fakir atau kefakiran yang melupakan. Jadi ujian orang itu, manusia yang pertama kali, ujian yang pertama kali kepada manusia itu adalah ujian miskin. Kenapa miskin? Karena kebanyakan manusia itu adalah miskin dan tidak kaya. Sehingga jamak kebanyakan yang ditemui oleh manusia adalah kondisi tidak punya, miskin. Nah, ini ujian pertama. Lulus apa tidak? Kata Rasulullah SAW bahwa ujian miskin itu bisa jadi ketika tidak lulus, maka dia akan lupa segala-gala. Maka kata Rasulullah, faqron munsian. Faqron itu adalah keadaan yang sangat papa. Sangat papa. Kere ya, apa? Ya kere, tidak punya apa-apa. Kalau miskin itu orang tidak punya, tapi dia masih punya penghasilan walaupun kurang. Tapi kalau fakir sama sekali, harta tidak punya, penghasilan itu nggak ada, gitu, nggak punya. Itu fakir. Munsian. Kadangkala kondisi fakir itu bisa melupakan orang dari menyembah Allah, dari taat kepada Allah, lupa sholat, lupa puasa, lupa apa segala macam lupa, sampai lupa melakukan akhlak yang baik.
sampai lupa. Makanya ujian yang paling pertama itu adalah ujian kemiskinan, dan itu jamak ditemui oleh banyak orang gitu. Ada kalanya orang lulus, tapi lulus enggak dia pada ujian yang kedua, yaitu kata Rasulullah, au ghinan mutghiyan. Kalau sudah selesai dari miskin, ada kala orang kemudian bekerja bersungguh-sungguh, akhirnya dia kaya. Ujian miskin, diuji miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lupa. Dia masih bisa beribadah kepada Allah, dia masih menjaga akhlaknya, lalu dia menjadi kaya. Kaya itulah ujian yang kedua, kata Rasulullah SAW, au ghinan mutghiyan. Kadangkala orang kalau sudah diberikan kekayaan, maka dia melampaui batas. Melampaui batas. Melampaui batas itu berarti apa? Ya, ada batas-batas syariat itu yang dia keluar darinya gitu. Salah satu contoh yang paling mudah adalah ketika sudah kaya, maka batas-batasan akhlak yang baik dia sudah terabas. Dia sudah terobos. Dia sudah merasa lebih baik daripada tetangganya yang miskin. Dia merasa lebih mulia daripada tetangganya yang miskin. Akhirnya ngomong tinggi terus, bahkan sombong dan sebagainya. Ujub dengan kekayaannya. Pembantu selalu diomelin. Kenapa? Kan pembantu ini gitu, bukan majikan gitu. Tukang kebunnya, tukang sapunya, sebagainya sering kali diomelin, dikata-kata kasar sebagainya. Kenapa? Tukang kebun ini apa dia posisinya gitu. Nah, sering kali begitu. Ketika sudah kaya, maka timbul ujian yang kedua, yaitu melampaui batas. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tidak pernah menjadi orang yang melampaui batas. Dan apakah beliau mencintai hartanya? Iya, mencintai hartanya. Jadi ketika beliau merelakan semua hartanya diberikan kepada Rasulullah, bukan beliau tidak mencintai, tapi justru beliau sangat mencintai itu. Dan akhirnya beliau menginginkan bahwa apa yang dicintai itu akan berbuah surga. Karena kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kadangkala yang kita cintai tidak hanya harta kita, kadangkala adalah ilmu kita. Makanya ada orang itu pelit berbagi ilmu. Kalau mau ilmunya bayar dulu 17M misalnya. Kebanyakan Pak ya, nggak ada. Itu mah orang. Iya, jadi ada misalnya kita dengar dia tidak mau ngisi kajian, tidak mau ngisi ceramah kecuali kalau tarifnya dipenuhi. 15 juta, 30 juta, 75 juta, 100 juta. Kalau enggak maka dia enggak datang gitu. Pelit dengan ilmunya. Padahal siapa yang kasih ilmu? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam bentuk doa agar kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu. Berarti Allah yang menambahkan, Allah itulah pemilik ilmu. Setelah dia dikasih ilmu oleh Allah, dia jual dengan mahal. Dia enggak ngasih ilmunya kecuali tarifnya dipenuhi. Dia tidak akan datang ke tempat seperti musola misalnya. Dia baru datang kalau masjidnya besar, masjid agung, masjid raya dan sebagainya. Kalau musola kecil, enggak. Paling juga enggak bisa bayar gitu. Maka ada orang pelit dengan ilmunya itu, maka dia tidak mau bersedekah. Di antara ilmu itu adalah ilmu dunia juga sama. Ada orang memiliki ilmu dunia yang sebenarnya ketika dia sedekahkan, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan turun temurun. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyunqas min ujurihim syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan contoh, memberikan keteladanan, mengajarkan kebaikan di dalam Islam, apakah kebaikan itu adalah ilmu duniawi atau ilmu agama, maka akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, dan dia pun akan mendapatkan pahala dari orang yang telah diajarkan.
tanpa Allah itu mengurangi pahala orang itu. Jadi ketika ada orang yang pernah dia ajar perkara dunia atau perkara agama, lalu orang ini melakukan, maka dia mendapatkan pahala. Allah siapkan dua, satu buat dia dan satu buat yang mengajarkan. Gitu. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, apapun ilmu yang kita punya, apakah ilmu agama atau ilmu duniawi yang bermanfaat buat orang, maka kita harus ajarkan, karena itu pahalanya akan mengalir. Gitu. Nah, apakah kemudian sama sekali kita tidak boleh memungut bayaran misalnya? Boleh memungut bayaran, tetapi yang tidak boleh adalah pasang tarif. Itu yang tidak boleh, gitu. Kalau ada orang ngasih, ya silakan saja dikasih. Dia terima silakan, dia tolak juga silakan, gitu. Karena dikasih, gitu. Nah, maka dari situlah kita harus mengerti bahwa ilmu itu pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak bersedekah, maka Allah akan balas dengan berlipat ganda sampai turun temurun, gitu. Contohlah orang tua kita, atau contohlah kita misalnya. Ketika kita sekarang melakukan kebaikan, sholat, berpuasa, ngomong yang baik-baik, boleh jadi orang tua kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dulu mereka lah yang mengajarkan kepada kita. Dan kalau kita nanti mengajarkan kepada anak kita kepada cucu kita, begitu seterusnya sampai hari kiamat, maka orang tua kita pun tetap mendapatkan itu semua. Mengalir terus, gitu. Mengalir terus. Dan kadangkala orang itu tidak bisa meninggalkan pelitnya itu, Pak ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berzuhud, tidak bisa bersikap zuhud terhadap dunia. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat di surah Ali Imran yang tadi, maka kita mengerti bahwa kebaikan atau surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita dapat kecuali kita menafkahkan apa yang kita cintai. Harta kita, ilmu kita, apalagi misalnya tenaga, sama. Kadang orang pelit sekali bantuin orang, gitu. Tetangganya butuh bantuan, kawannya butuh bantuan, bahkan keluarga sendiri kadang ya, saudara sendiri butuh bantuan, maka dia tidak mau bantu, capek alasannya. Sudah bekerja, sudah apa seharian, capek, dia tidak mau bantu. Padahal apa yang kita cintai dari tenaga kita, boleh jadi itulah yang nanti akan mengganti akan Allah ganti dengan al-birra atau al-jannah, surga tadi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang itu mengatakan dirinya tidak punya harta benda untuk disedekahkan. Kenapa? Karena pada dasarnya yang kita bisa sedekahkan dari apa yang kita cintai tidak hanya berbentuk harta. Kadangkala ilmu kita, pikiran kita, ide kita dan sebagainya, tenaga dan lain sebagainya, gitu Pak ya. Oleh karena itulah maka kita harus tahu betul bahwa apa yang kita cintai ini sebenarnya sudah Allah siapkan akan diganti dengan yang lebih baik ketika kita mensedekahkan. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita ketahui tadi bahwa zuhud itu adalah meninggalkan pilihan kita untuk memilih apa yang jauh lebih baik daripada apa yang pertama kita pilih. Jadi kita senang dengan perkara dunia, iya, kita senang dengan harta. Karena dengan harta kita bisa bikin rumah yang baik, yang nyaman. Tidak mewah, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa punya rumah yang baik, nyaman buat kita. Dengan apa? Dengan harta itu. Makanya kita bisa ada banyak yang kita cintai dari perkara dunia itu. Tetapi kemudian Allah berikan pilihan kepada kita, gitu. Kan misalnya begini. Ada kalanya ketika kita sudah banyak harta, akhirnya keinginan untuk membangun rumah itu sudah di luar kebutuhan kita. Kita cuman butuh ruangan yang kita bisa tidur nyaman, kita bisa makan nyaman, kita bisa duduk santai nyaman. Tapi akhirnya kemudian karena kita banyak harta, apa saja kita bikin akhirnya. Wah, ruangan ini tidak lengkap kalau nggak ada kolam renangnya. Dia bikin kolam renang. Ya nggak apa-apa, selama itu dari uangnya sendiri gitu. Kurang cukup akhirnya, dia bikin taman lagi, dia bikin apa lagi, dia bikin semua akhirnya dibikin dalam satu ruang itu sehingga
Ada pernah dengar cerita Pak ya? Ada seorang anaknya orang kaya, karena anaknya juga kaya, akhirnya dia bikin kamar seharga berapa? 4 miliar. 400 juta, maaf, 400 juta. Enggak sampai 45, 400 juta. Ada ya? Ada kan pernah dengar sebuah grup namanya Gen Halilintar? Itu salah satu anaknya ketika dia sudah juga berbisnis sebagainya, bikin kamar seharga 400 juta. Boleh apa tidak? Ya boleh saja gitu. Boleh saja gitu. Tetapi kalau dalam Islam ada pilihan. Ada pilihan. Kadangkala apa yang kita pilih itu harus kita tinggalkan untuk memilih apa yang jauh lebih baik gitu. Makanya ada beberapa ulama berpendapat bahwa haji itu wajibnya sekali. Boleh nggak haji lagi? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sebagainya. Boleh, tidak apa-apa. Tapi ada yang jauh lebih baik daripada itu, yaitu apa? Menghajikan orang yang tidak mampu gitu. Dia dapat pahala dari hajinya, kita juga dapat pahala dari hajinya, dan itu jauh lebih baik gitu. Daripada kita terus berhaji, ya meskipun boleh, tetapi ada itu yang namanya zuhud. Ada 2 pilihan, satu lebih baik daripada yang lainnya, maka kita pilih yang jauh lebih baik gitu. Ada juga kan misalnya punya harta, bisa nggak seorang laki-laki ketika hartanya sangat banyak sekali menikah lebih dari 1? Ya bisa gitu. Masalahnya kalau sudah stoknya kuotanya habis, sudah 4 dia menikah, masih banyak harta, dia pengen nikah lagi, bagaimana caranya? Nggak bisa. Bisa, dia ceraikan dulu satunya, dia bisa pilih yang lain misalnya. Masa iya hidup seperti itu gitu? Masa iya hidup seperti itu? Ada yang jauh lebih baik adalah dengan cara mencari laki-laki yang tidak mampu menikah, maka dia mampukan laki-laki itu supaya menikah. Gitu dalam syariat. Oleh karena itulah maka itu termasuk sikap zuhud. Jadi sikap zuhud itu bukan bermiskin-miskin, bukan melarat dalam hidup dan sebagainya, bukan. Tetapi dengan hartanya itu dia memilih apa yang jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada pilihan pribadinya gitu. Nah, disinilah kemudian kita harus mengerti bahwa ternyata perkara zuhud itu nanti dikatakan oleh banyak ulama adalah perkara hati. Makanya ada nanti dikatakan oleh seorang tabi'in bahwa janganlah melihat orang, janganlah memberikan kesaksian kepada orang bahwa dia adalah zuhud. Kenapa? Karena zuhud itu perkara hati, bukan perkara duniawi. Contoh misalnya, tidak semua orang yang memilih jalan kemiskinan disebut dengan zuhud, karena boleh jadi memang dia tidak mampu kaya, kan begitu. Akhirnya dia mengatakan saya zuhud. Ya karena memang dia tidak mampu kaya gitu. Oleh karena itulah maka zuhud itu bukan perkara yang terlihat oleh mata kita gitu. Tetapi dia perkara hati. Dia walaupun kaya raya, tapi kalau dia bersikap zuhud, selalu memilih apa yang lebih baik daripada pilihan pribadinya, maka insya Allah dia termasuk orang yang zuhud sebagaimana Abu Bakar gitu. Dengan harta benda yang sangat banyak, dia milih apa yang jauh lebih baik, maka caranya adalah memberikan semua kepada Rasulullah SAW. Makanya nanti zuhud itu ada 3 tandanya. Ada 3 tandanya, insya Allah akan kita bahas nanti. Hadirin sekalian, insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dulu ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan ibadah yang ketika aku mengamalkan amalan ini, maka Allah akan mencintaiku dan semua orang juga akan mencintaiku. Itu kata orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah dalam perkara dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Yaitu tadi Pak ya, bersikap zuhud dalam perkara dunia itu adalah bukan meninggalkan dunia sama sekali sehingga hidupnya menjadi kere, miskin, melarat dan sebagainya, bukan. Tetapi memilih apa yang dipilihkan oleh Allah yang lebih baik daripada pilihannya. Dan pilihan Allah itu pasti terkait dengan akhirat. Tidak mungkin Allah itu memilihkan kita yang lebih baik adalah dunia, bukan. Tapi pilihannya adalah pasti lebih baik karena terkait dengan perkara akhirat di surga di surga. Maka kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikaplah zuhud dalam perkara dunia, artinya pilihlah perkara yang lebih baik di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan juga bersikaplah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang, maka orang itu akan mencintaimu. Kan masalahnya kadang begini Pak ya, kadangkala tetangga kita punya apa, maka kita pingin memilikinya juga, gitu, mengambil darinya, gitu. Jadi kan ada misalnya, ada orang itu ketika dia melihat tetangganya atau kawannya punya apa, mau dong, gitu, meminta, tetapi dengan cara mungkin lebih halus, gitu. Saya minta dong itu, gitu, atau apa dan sebagainya. Pokoknya dia pingin aja perkara itu. Apa yang dimiliki orang dia pingin, gitu. Tetangganya memiliki apa dia pingin, kawannya pingin punya apa dia pingin juga, gitu. Selalu dia pingin yang sama dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya, kawannya, tetangganya dan sebagainya. Dia punya apa dia pingin dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin cintai oleh orang, maka bersikaplah zuhud dari apa yang dimiliki orang itu. Seakan-akan kita nggak butuh saja, gitu. Ya, tetangga kita punya kendaraan mewah misalnya, kita kadang-kala butuh juga, gitu ya, kendaraan yang nyaman, gitu misalnya. Bukan kendaraan yang ketika kita naik badan sakit semua, gitu Pak ya, karena saking tidak nyamannya suspensi atau apa dan sebagainya. Tapi kita juga pengen punya itu. Tetapi kemudian ya jangan kemudian ketika ada orang punya apa, kita juga sampai menunjukkan bahwa diri kita juga sangat perlu dengan itu, sehingga orang merasa kasihan. Ketika ada orang seperti itu, biasanya orang juga tidak suka, gitu. Orang ini kok kayaknya pengen banget dengan apa yang kita miliki dan sebagainya, gitu. Pengen disumbang, pengen dibantu, pengen ditolong dan sebagainya, gitu. Nah, maka kita dengar, kita baca, dan kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam salah satu ayatnya di surah Al-Baqarah, ada orang-orang itu yang sibuk dengan amal soleh, membantu orang, mengajar dan lain sebagainya, sampai dia kehilangan waktu untuk mencari nafkah. Saking dia kehilangan waktu mencari nafkah, maka hidupnya pun ala kadarnya saja, sepas-pasnya, gitu ya, gitu. Saking tidak adanya waktu, gitu. Itulah dulu para ulama juga sering kali begitu. Nah, tetapi kebutuhan duniawinya itu tidak sampai dia sampaikan dan dia katakan kepada banyak orang. Dia nggak banyak keluh kesah. Makanya banyak orang menyangka bahwa dia orang kaya. Kenapa? Saking tidak pernah keluar dari mulutnya minta-minta. Maka kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Sampai orang mengira bahwa dia adalah orang kaya. Kenapa? Saking menjaga diri tidak pernah meminta-minta, padahal butuh sebenarnya, gitu. Padahal butuh, gitu. Nah, sampai ada orang begitu dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang yang menjaga dirinya dan disebut dengan zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, orang yang begitu pasti dicintai oleh orang. Kenapa? Orang merasa tidak direpoti, kan begitu ya? Coba kalau kita punya kawan, tetangga, selalu kebutuhannya minta kepada kita, gitu. Pasti kita merasa repot, gitu. Merasa repot. Kita saja memenuhi kebutuhan kita kadang-kala
Kita repot sendiri, apalagi direpoti dengan kebutuhan-kebutuhan orang. Makanya ketika ada kita lihat punya kawan menjaga diri, kita tidak pernah direpoti, kita senang dengan dirinya gitu. Tetapi juga kata para ulama, jangan kemudian kita melupakan tentang kondisi saudara-saudara kita. Karena kita melihat dia kayaknya sudah nggak apa-apa gitu, kayaknya dia nggak butuh, karena dia nggak apa dan sebagainya. Akhirnya kita lupa untuk melihat hal yang sebenarnya. Padahal yang dianjurkan oleh syariat kepada kita semua adalah jangan sampai kita bisa makan di malam hari dalam keadaan kenyang, tetapi ada tetangga kita sedang kelaparan. Kenapa kita sampai tidak tahu? Karena nggak mau tahu. Karena kita tahunya tetangga yang lapar itu tidak pernah minta-minta, sehingga kita mengira bahwa dia tidak berkebutuhan. Jangan sampai juga begitu. Karena kata Rasulullah, orang yang di malam harinya dalam keadaan kenyang, sedangkan ada tetangganya yang kelaparan, maka Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai 3 kali disebutkan oleh Rasulullah. Sungguh demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Siapa? Yaitu tadi orangnya. Ketika malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan ada tetangganya kelaparan. Sampai disebutkan seakan-akan dia tidak beriman. Saking dosanya orang yang tidak mengerti dan tidak tahu tentang kondisi saudara atau keluarganya atau tetangganya dan sebagainya. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini maka ada pelajaran yang sangat penting bahwa kita semua ingin dicintai oleh Allah. Cara yang paling tepat adalah melakukan satu amalan agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang, oleh manusia, yaitu dengan melakukan amalan zuhud. Zuhud dalam perkara dunia, yaitu memilih apa yang jauh lebih baik menurut Allah daripada pilihan kita. Kemudian zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang. Jangan terlalu menampakkan kebutuhan kita. Jangan terlalu menampakkan butuhnya kita terhadap barang-barang yang dimiliki oleh tetangga kita, saudara kita. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Berapa menit lagi? 5 menit, ya. Insyaallah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Ya, silakan ditanyakan. Ini dari Pak Rimi nih, dari Wonogiri. Dia bertanya dan mungkin lebih jelas lagi, apa sih tanda seseorang itu memiliki sifat zuhud? Ya. Jadi ini sebenarnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, tapi tidak apa-apa karena pertanyaan harus dijawab ya. Ada seorang tabi'in yang bernama Yunus bin Maisarah, orang dari Mesir, ahli hadis, banyak meriwayatkan hadis dan juga meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Muslim meriwayatkan darinya juga. Jadi termasuk ahli hadis yang diakui sebagai rawi yang thiqah, yang kuat gitu. Yunus bin Maisarah, orang Mesir. Beliau diberikan umur yang sangat panjang sampai dicatat beliau wafat itu dalam usia 120 tahun. Beliau mengatakan begini, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idaatil mal. Jadi yang disebut dengan zuhud itu bukanlah ketika orang itu mengharamkan apa yang halal. Makan daging halal, tetapi dia haramkan. Kenapa? Saya ingin zuhud. Dia bisa membeli dan memiliki baju yang baik untuk beribadah, untuk bertemu tamu dan sebagainya, tapi dia tidak mau. Kenapa alasannya? Saya ingin zuhud. Makanya bajunya baju yang sudah lusuh dan sebagainya, bahkan mungkin robek-robek dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa itu adalah zuhud. Kata Yunus bin Maisarah bahwa zuhud itu adalah bukan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yang halal-halal bukan, dan bukan pula meninggalkan harta yang dia sudah punya gitu. Tetapi apa? Walakinaz zahada, tetapi yang disebut dengan sikap zuhud itu adalah antakuna bima fi yadillah awsaqu minka bima fi yadik. Pertama, bahwa dia harus yakin apa yang ada di tangan Allah
itu jauh lebih baik daripada apa yang di tangannya. Jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih utama daripada apa yang di tangannya. Jadi misalnya begini, Bapak sekalian, kadangkala kita merasa kuat dengan apa yang kita miliki, itu kan? Ketika orang punya harta banyak misalnya, maka dia bisa merasa kuat daripada orang yang tidak punya banyak harta. Contoh misalnya ketika ada kasus, dia bisa sewa lawyer, pengacara yang handal misalnya. Dia punya uang gitu. Dia bisa beli ini, dia bisa beli apa dan sebagainya. Dia merasa kuat dengan harta bendanya. Ketika dia sakit, enggak masalah. Mana rumah sakit, kamar yang paling mahal sekalipun, dia bisa mampu bayar itu. Nah, orang itu kadang punya keyakinan begitu. Pokoknya karena dia sudah punya harta benda yang sangat banyak, dia merasa kuat dengan itu semua. Karena dia bisa bayar backingan, bayar pengacara, bayar orang-orang kuat, bayar penjaga, apa segala macam dia bisa lakukan itu. Maka orang ini tidak disebut zuhud. Kenapa? Karena dia masih merasa apa yang dimiliki akan memberikan sesuatu yang utama buat dirinya, bukan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara hati gitu. Makanya kemudian zuhud itu tandanya adalah ketika dia jauh lebih kuat keyakinannya dengan apa yang dimiliki oleh Allah daripada apa yang dimilikinya. Ya contoh misalnya, kenapa ada orang akhirnya sangat berat untuk meninggalkan kemewahan dunia karena dia tidak tahu bagaimana mewahnya surga. Meskipun dikasih tahu oleh Al-Quran, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu kata Allah walal akhiratu khairul laka minal ula, tapi belum bisa sampai merasuk di dalam hatinya. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa bersikap zuhud, karena saking beratnya dia meninggalkan perkara dunianya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada istilah ngeboti kendil. Yang orang Jawa pasti tahu, ngeboti kendil. Kendil itu adalah mata pencaharian, perkara dunia dan sebagainya, jabatan. Itu ibaratnya adalah kendil, tempat di mana kita bisa makan dari pekerjaan kita, dari jabatan kita. Kadangkala orang akhirnya lebih berat meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jabatannya daripada dia memilih apa yang jauh lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Kadang-kala begitu Pak ya. Dulu Abu Bakar itulah contohnya misalnya. Abu Bakar, beliau tidak berat meninggalkan semua harta bendanya itu. Kenapa? Karena ada yang beliau tuju, yaitu al-jannah, al-birra, kebaikan surga itu. Maka beliau tidak keberatan, dan itu tidak bisa kita lakukan karena boleh jadi kita belum bisa setawakal dan sebaik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, tapi kita bisa latihan untuk itu dengan adanya ilmu yang kita kaji. Maka zuhud itu tanda yang pertama dari perkara hati itu adalah bahwa dia meyakini bahwa apa yang ada di tangan Allah jauh lebih kuat, jauh lebih afdal, jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada apa yang ia miliki. Kemudian yang kedua, tandanya adalah wa antakuna haluka fil musibah wa haluka idza lam tusab biha sawaun. Yang kedua dari perkara hati yang ada yang sebagai tanda zuhud itu adalah ketika kamu diberikan musibah ataukah tidak, maka keadaanmu sama saja. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Ketika kita ditimpa musibah, kadangkala tawakal kita goyang, Pak ya. Contoh misalnya, sekarang misalnya ada musibah pandemi, nggak tahu sampai kapan. Sudah dari Maret atau mungkin dari Januari gitu ya. Nah, kita sudah Desember gitu ya. Ada orang sudah mulai kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang merasa bahwa sebentar lagi juga pekerjaannya akan hilang. Belum hilang sekarang, tapi dalam hitungannya, dalam perhitungannya ini juga akan hilang. Kan bisa kita ketahui itu ya, bisa kita prediksi gitu. Berarti sudah mulai goyang kan, bagaimana nanti saya makan? Bagaimana nanti keluarga saya makan?
bagaimana nanti bisa ini, bagaimana nanti bayar cicilan, rumah nyicil, kendaraan nyicil, segala macam masih nyicil. Bagaimana nanti kalau pekerjaan itu hilang? Maka disitulah kadangkala kemudian orang sudah mulai goyang, sudah mulai sudah mulai goyang ketawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang zuhud itu karena dia merasa bahwa harta benda yang dimiliki, pekerjaan yang dia dapatkan dan sebagainya itu semua adalah milik Allah, maka dia tidak merasa apa-apa gitu. Tidak merasa apa-apa. Ketika nanti kemudian pekerjaannya hilang ataukah tidak, sama saja bagi dia, tetap taat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetap zikir, tetap membaca Quran, tetap berpuasa dan sebagainya. Tapi orang ketika diberikan musibah kadangkala ada yang tidak kuat itu, mulailah dia kendor ibadahnya, zikirnya, tilawahnya dan sebagainya. Yang ketiga insya Allah pada pekan yang akan datang ya, itu tandanya. Sampai di sini barangkali Bapak sekalian, insya Allah kita lanjutkan atas izin Allah pada pertemuan yang akan datang di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan kesehatan sehingga kita masih bisa datang ke masjid ini dalam rangka majelis ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.